Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia, saya akan membagikan sebuah kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 7D SMP Negeri 6 Jember. Perkenalkan, saya Saifana Huwaida Eldivani, mahasiswi PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Jember. Ringkasan intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan konsep penting dari teori pembelajaran Vygotsky. Zone of Proximal Development adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual atau yang dimiliki peserta didik dan tingkat perkembangan potensial atau yang dikuasai peserta didik dalam pemecahan masalah. ZPD ini adalah sebuah zona atau bagian di mana peserta didik mampu memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa, guru, atau bahkan teman sebaya melalui kegiatan kolaborasi. Dalam menerapkan pembelajaran ZPD, peserta didik memerlukan bantuan secara bertahap agar mereka dapat mencapai tingkat kemampuan potensial secara maksimal. Pemberian bantuan secara bertahap ini disebut dengan scaffolding. Scaffolding adalah sebuah teknik pemberian dukungan atau bantuan secara terstruktur untuk mendorong peserta didik belajar secara mandiri. Scaffolding dilakukan dengan memberikan bantuan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika mereka mampu mengerjakan tugas atau memecahkan masalah sendiri. Kegiatan dalam penerapan pembelajaran scaffolding adalah 1. Mengidentifikasi Zone of Proximal Development, yakni dengan melakukan tes diagnostik untuk menentukan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. 2. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat perkembangan kognitif tersebut. 3. Memberikan penugasan berupa LKPD. 4. Memberikan scaffolding secara bertahap. 5. Kegiatan presentasi dari hasil pengerjaan LKPD. Dan 6. Evaluasi pembelajaran sebagai umpan balik proses pembelajaran. Dalam rangka menciptakan praktik baik di sekolah, saya melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan praktik scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan ini diimplementasikan melalui kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, teks cerita fantasi, materi pokok struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi di kelas 7D SMP Negeri 6 Jember dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemandirian peserta didik dalam memecahkan masalah, baik secara aktual maupun potensial. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah memberikan pertanyaan pemantik terkait teks cerita fantasi yang akan dipelajari pada materi hari ini. Pertanyaan tersebut dikaitkan dengan pemahaman yang telah peserta didik kuasai pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, guru memberikan pengenalan dan pengetahuan sekilas tentang struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi kepada peserta didik sebagai tahap awal pemberian bantuan. Tahap ini, guru berperan sebagai fasilitator untuk mendorong pemahaman peserta didik. Melalui tahap pemberian pengenalan dan pengetahuan materi pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi masalah sebagaimana tingkat pemahaman mereka. Pada tahap selanjutnya, guru memberikan sebuah penugasan melalui lembar kerja peserta didik dan mengarahkan peserta didik sesuai kelompoknya untuk mendiskusikan dan memecahkan permasalahan yang terdapat pada LKPD. Pada tahap ini, pembelajaran scaffolding akan terlihat sangat jelas karena dalam proses pemecahan masalah, peserta didik memerlukan dukungan dan bimbingan dari orang dewasa. Guru memberikan bantuan dan bimbingan secara bertahap pada kelompok yang dirasa memiliki pemahaman yang kurang atau kelompok yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan LKPD. Scaffolding juga akan terlihat pada proses interaksi peserta didik dalam kelompok. Guru mengarahkan teman sebaya yang memiliki pemahaman lebih tinggi dibanding teman dalam kelompoknya untuk membantu memberikan scaffolding pada temannya. Pada tahap ini pula, guru dapat mengetahui rasa tanggung jawab dan kolaboratif dari diri peserta didik.
Selanjutnya, kelompok melakukan kegiatan presentasi di depan kelas dan disaksikan oleh kelompok lain. Pada tahap presentasi ini, kelompok lain memberikan tanggapan dan komentar terhadap hasil kerja kelompok yang maju di depan. Pada tahap ini, guru memvalidasi hasil kerja peserta didik dan mengarahkan mereka pada pemahaman yang sebenarnya. Tak lupa, guru mengapresiasi hasil kerja peserta didik. Pada tahap akhir, guru melakukan evaluasi guna mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari pada saat itu. Hasil dari proses evaluasi ini digunakan guru untuk mengetahui perkembangan yang dapat dicapai peserta didik melalui pembelajaran scaffolding yang diterapkan saat itu. Pada tahap evaluasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan umpan balik pembelajaran guna memberi ruang merdeka bagi mereka. Dari penerapan scaffolding pada ZPD, umpan balik yang diberikan peserta didik adalah cukup senang dan mendapatkan pemahaman yang cukup baik. Hasil dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 7D SMP Negeri 6 Jember mata pelajaran Bahasa Indonesia, teks cerita fantasi, pokok bahasan, struktur, dan kebahasaan sudah cukup dikatakan baik. Secara keseluruhan, pembelajaran scaffolding pada ZPD ini sangat membantu peserta didik dalam mencapai tingkat perkembangan potensialnya. Namun, masih ada beberapa peserta didik yang belum mampu mencapai tingkat perkembangan potensialnya meskipun telah mendapatkan bimbingan dari guru ataupun interaksi dengan teman sebayanya. Lebih daripada itu, dari pembelajaran scaffolding pada ZPD ini, peserta didik memperoleh kemandirian dalam memecahkan permasalahan yang diberikan guru serta mendapatkan pemahaman yang mendalam dari proses pembelajaran. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD ini membantu peserta didik mencapai keberhasilan dari proses pembelajaran, sehingga pemahamannya dapat berkembang dari perkembangan yang aktual atau yang dimiliki menuju pada perkembangan potensial atau yang dikuasai peserta didik. Pembelajaran scaffolding pada ZPD ini menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi guru dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sebagaimana tingkat perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik. Sekian kampanye praktik baik pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development. Saya, Saifana Huwaida Elifani, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.